Shalom, Bapak Ibu, Saudara semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya rindu kita akan bersalam-salaman satu dengan yang lain. Katakan kepada yang lain, engkau luar biasa hari ini. Engkau luar biasa hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bernafas, kami boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Dan kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyembahmu, kami mau memujimu, kami mau memberikan pujian yang terbaik hanya buat Engkau. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami rindu urapan kuasa Roh-Mu memenuhi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, Mengutamakan Engkau Tuhan. mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Haleluya. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, Mengutamakan Engkau. mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Oh haleluya. Yang ku ingini Engkau saja, dalam kehendak rencana. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus. Oh
mataku Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini yang menjadi pertama Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan kami. nilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. hanya Engkau yang termulia. Kami menyembah Kami berikan kami hanya kepadamu. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa. Dimuliakanlah kiranya nama-Mu. Dalam pujian syukur hormat, hanya baik Engkau Tuhan. Kami Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Ajarlah segala perbuatan tangan Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang maha kuasa. Ditinggikanlah kiranya nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau
syafaat kita. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih setia Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami hingga kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena belas kasihan Tuhan saja. Izinkan hati kami bersuka cita menikmati kebahagiaan pada pesta rohani ini. Ini adalah hari yang spesial yang telah dikaruniakan Tuhan untuk kami dalam memperingati pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib menebus semua dosa dan kesalahan kami. Kini hidup kami menjadi orang yang telah diselamatkan karena firman-Mu. Kami percaya bahwa kami memiliki kepastian keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jika ada di antara sidang jemaat-Mu saat ini yang masih ragu-ragu akan keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya, kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan hati mereka satu persatu, sehingga keselamatan yang Tuhan berikan nyata bagi kami. Itu adalah janji melalui firman-Mu kepada kami sekalian. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, eksekutif, legislatif, demikian juga yudikatif, bahkan seluruh lapisan masyarakat, tentara dan polisi, dan juga tokoh-tokoh agama, pengusaha, dan juga seluruh masyarakat. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di dalam negara kami, mencurahkan sukacita dan damai sejahtera. Demikian juga tentang keselamatan yang Tuhan berikan, supaya bangsa kami ini banyak yang selamat. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau adalah penginjil yang agung. Engkau menyatakan kehendak-Mu, sejuta cara Tuhan nyatakan kepada masyarakat Indonesia, sehingga mereka sekarang ini banyak yang telah percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, Juru Selamat kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa, layakkan kami, kuatkan kami, biar melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami bisa menyampaikan Injil-Mu, menjadi saksi bagi masyarakat Indonesia yang sangat banyak ini, yang sangat kaya raya ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Banyak lagi orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, menyerahkan hatinya, hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Layakkan mereka, mampukan kami, sehingga kami bisa terlibat dalam program dan perencanaan yang sangat besar ini untuk memberitakan Injil melalui perbuatan dan tutur kata kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Jenny Setiawan yang menjadi Ibu Rohani dan juga sekaligus menjadi gembala untuk kami sekalian. Tuhan memberikan hikmat dan akal budi, kesehatan dan umur panjang, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga dengan berkat Tuhan yang khusus itu kami dapat mendapatkan saluran berkat melalui pelayanan beliau. Hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruh sidang jemaat satu persatu yang hadir pada pagi hari ini ke rumah-Mu, Tuhan jamah mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan melalui bilur-bilur-Mu mereka telah disembuhkan. Jika mereka mengalami hati yang sedih, Tuhan, Engkaulah penghibur kami yang agung dan yang setia. Hiburkanlah hati mereka, kuatkan mereka, sehingga kami semuanya bisa menjalani kehidupan dengan sukacita, memuliakan Tuhan, melakukan semua tanggung jawab dan pekerjaan kami menjadi kemuliaan-Mu dan menjadi berkat untuk sesama kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, dan kami percaya jika Tuhan ada di antara sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami tantangan dan persoalan hidup saat ini, Bapa, jamahlah mereka. Engkaulah gembala kami yang setia, Engkaulah gembala kami yang agung, Engkaulah gembala kami yang baik,
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalaupun kami kadang-kadang dapat ganjaran, itu bukan karena Engkau jahat, bukan karena Engkau ingin menyatakan hal-hal yang kurang baik kepada kami. Tetapi kalaupun kami Engkau Maha Mulia, Engkau mengharapkan bukan hukuman, tetapi Engkau mengharapkan pertobatan supaya setiap orang kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu layakkan setiap kami untuk mengiring Engkau sampai dengan setia sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Engkau sempurnakan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita persiapkan persembahan kita. Kami bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang kami perbuat pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Kita percaya ada kuasa di dalam pujian kita. Amin. Haleluya. Kita tetap bersorak memuji nama Tuhan. Amin.
kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Mari kita sama-sama bangkitkan diri. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa, kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah oleh kuasa darah-Mu, Kau yang menyucikan dan membebaskan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, amin, haleluya, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biarlah hati kami penuh dengan syukur Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beroleh kemurahan Tuhan. Yang ditebus bukan oleh emas ataupun perak, tapi ditebus oleh darah anak domba Allah. Darah Yesus Kristus yang mulia. Dan biarlah Tuhan senantiasa hati kami penuh dengan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu memuliakan Tuhan, memuji menyembah Engkau. Kiranya pujian dan penyembahan umat-Mu yang sudah dinaikkan berkenan kepada Tuhan. Engkau berkenan atas umat-Mu saat ini.
untuk mencurahkan berkat-Mu, untuk berbicara bagi kami sekalian. Firman-Mu biar boleh tertanam di dalam setiap hati umat-Mu yang saat ini hadir maupun yang nanti akan mengikuti melalui YouTube. Engkau berkarya dengan luar biasa. Kami serahkan pewartaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus berbicara bagi kami sekalian di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk ke dalam firman, saya undang anak-anak kita yang dalam minggu besok ini akan menghadapi ujian ataupun ulangan ataupun ujian akhir semester. Mari saya persilakan maju ke muka, baik yang SD, SMP, SMA ataupun yang kuliah yang akan menghadapi UAS. Mari silakan maju, kita akan mendoakan anak-anak kita ini ya. Semuanya boleh menghadap ke depan saja, jangan menghadap ke jemaat, menghadap ke mimbar. Ya, menghadap ke mimbar ya, di situ saja. Oke. Barangkali mundur sana supaya bisa orang doakan di belakang situ ya. Oke. Yang kuliah ada yang besok menghadapi UAS. Ayo silahkan juga. Priscilla kayaknya besok juga UAS. Belum. Bukan minggu depan menghadapi UAS-nya. Belum. Oke. Mari saya minta hamba-hamba Tuhan. Mari kita doakan anak-anak kita yang akan menempuh ulangan umum ataupun ujian akhir. Haleluya. Jemaat, mari semua arahkan tanganmu dan mendoakan anak-anak kita. Amin, amin. Yuk silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Selamat dan berhasil ya menempuh ujian akhir. Puji Tuhan. Bisa tolong ditayangkan, nanti saya bisa operasi dari sini. Oke. Bulan ini GBI adalah bulan keluarga. Bulan keluarga, bulan Juni ya. Jadi hari ini saya ingin membawakan satu tema, keluarga yang berkenan kepada Allah. Ya. Di dalam renungan harian kita dalam bulan ini pun kita temanya adalah mencari perkenanan Allah. Betul ya Bu Shirley ya? Mencari perkenanan Allah. Sebab itu kita mulai dengan keluarga. Ya, kita mulai dengan keluarga. Keluarga yang berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, bisa saya operasi dari sini ya. Keluarga yang kokoh akan membangun gereja yang kokoh dan masyarakat yang kokoh juga. Ketidakseriusan memperhatikan soal ini dapat membuat keluarga mengalami kehancuran. Saya berharap keluarga-keluarga GBI Gading Serpong adalah keluarga-keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Keluarga yang harmonis. Keluarga yang bertahan sampai akhir. Tidak putus di tengah jalan. Meskipun ada banyak gelombang badai kehidupan yang menghantam bidukmu, yang menghantam perahu keluargamu. Tetapi kita percaya kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kalau kita menyerahkan keluarga kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka perahumu
bidukmu akan tiba dengan selamat sampai di tujuan. Amin. Tidak akan tenggelam oleh badai gelombang. Tidak akan terjerumus ke dalam badai. Tetapi keluarga kita akan selamat sampai di tujuan. Nah saudara, apa yang membuat keluarga kokoh? Hari ini kita belajar beberapa fondasi yang akan membuat keluarga kita ini kokoh, menjadi keluarga yang berkenan kepada Allah. Saya harap saudara-saudara mari kita memperhatikan, ya, menyiapkan hati kita, fokus kita yang selama 45 menit ke depan ini kepada firman Tuhan. Ya, coba setiap orang periksa dulu handphonenya. Handphonenya tolong di silent atau dimatikan. Ya. Kemari semua, mari. So, saya akan sajikan juga ayat-ayatnya sudah di sini. Saudara yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabmu. Ya. Tetapi handphone saudara kiranya boleh ditaruh saja dulu. Ya, jadi kita mau fokus, ya, fokus kepada Tuhan dan kepada firman-Nya hari ini. Apa saja fondasi, apa saja yang diperlukan saudara? Yang pertama adalah, apa itu bacaannya? Fondasi iman. Katakan dulu, fondasi iman. Kalau saudara keluargamu mau berkenan kepada Tuhan, ini nomor 1, fondasi iman. Ya. Tanpa iman kita tidak ada yang berkenan kepada Tuhan, termasuk keluarga kita. Oke, kita baca dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Di situ sudah ada ayatnya, yang di belakang bisa baca di TV yang di situ, ya. Yang di sini apa bisa kebaca di sini? Kayaknya cukup besar. Oke, baik. Saya akan baca ayat 14, saudara baca 15 bergantian ya, ayat 18 kita sama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Silakan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sama-sama. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Bapak Ibu Saudara, iman selalu dibuktikan dengan ibadah. Halo? Jangan katakan saudara orang yang beriman kalau saudara tidak suka beribadah. Iman dibuktikan dengan ibadah. Orang yang beriman pasti suka beribadah. Tetapi sebaliknya orang yang beribadah belum tentu menunjukkan bahwa dia beriman. Nah saudara, bisa saja orang beribadah itu hanya untuk memenuhi kewajiban. Dan biasanya dilakukan hanya secara ritual belaka. Pokoknya yang penting wajahku hadir di dalam ibadah, selesai. Sudah. Ya. Hanya seperti sebuah kewajiban. No. Ya.
Tapi kalau kita bilang kita orang beriman, maka kita suka beribadah. Nah saudara, keluarga yang kokoh, ini nggak bisa ya, Ki tolong, kenapa nggak bisa? Keluarga yang kokoh berdasarkan fondasi iman dengan benar. Keluarga Yosua contohnya, bukannya Yosua Tinambunan, ya. Yosua yang tadi kita sudah baca itu ya. Keluarga Yosua contohnya mereka menekankan ibadah begitu rupa. Meskipun mereka menghadapi bangsa yang belum tentu memilih beribadah kepada Tuhan. Tetapi mereka mengatakan, tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah ini adalah sebuah komitmen saudara. Sebuah komitmen. Ya. Karena imannya kepada Tuhan. Nah saudara, ada tantangan untuk beribadah bersama keluarga. Ada tantangan. Rasanya kalau hidup tanpa tantangan itu kayaknya bukan hidup. Hidup itu akan menjadi lebih hidup dengan adanya tantangan. Nah, mungkin ada kemalasan. Biasanya begitu ya. Lagi malas. Kalau saudara beriman, maka saudara tidak mut-mutan di dalam ibadah. Jadi saya menghimbau, mari kita tingkatkan iman kita. Saya ingin jemaat GBI Gading Serpong ini suka beribadah oleh karena beriman kepada Tuhan. Halo? Jangan seminggu kelihatan, 2 minggu kagak kelihatan. Ya. Saya sebagai gembala itu prihatin. Benar, saya prihatin. Kalau yang lain mungkin enggak merasa, saya paling berasa. Ya. Sedih. Nah, biasanya kemalasan, kesibukan. Ya. Tetapi saudara, keluarga yang kokoh, itu berjuang. Saudara, kalau menjadi pemenang itu, semalam saya membawakan firman di DPP. Enggak ada orang pemenang tanpa perjuangan. Kalau saudara menjadi pemenang harus berjuang. Atlet untuk menang itu berjuang, saudara. Latihannya itu berat, saudara. Dia harus lebih unggul daripada yang lainnya. Itu berjuang. Enggak ada hidup ini kalau saudara mau berhasil tanpa perjuangan. Keluarga yang kokoh berjuang untuk mengatasinya bersama-sama. Ya kalau ada keluarga, ayo kita ibadah. Anaknya masih malas-malas, harus saling itu bersama-sama. Ayo jangan malas-malas. Ayo, enggak lama ibadah itu cuma 2 jam. Ayo kita pakai 2 jam yang berkualitas ini untuk menyukakan hati Tuhan. Nah ini saudara. Kalau suami yang malas, istri kasih semangat, kasih dorongan, kasih dukungan. Sama kalau istri malas, suami juga ingatkan. Ayo berjuang bersama-sama mengatasi masalah-masalah itu. Nah saudara, ibadah bukan hanya berguna untuk masa sekarang, tetapi juga untuk mempersiapkan kehidupan masa mendatang dalam kekekalan. Karena ibadah itu kita menyukakan hati Tuhan. Karena dalam ibadah itu kita menyembah Tuhan. Nah saudara, fondasi iman itu tidak saja dibangun dengan ibadah seminggu sekali di gereja. Kalau saudara menganggap bahwa cukuplah seminggu sekali beribadah di gereja, dan saudara mengharapkan imanmu bertumbuh, kecil kemungkinannya saudara, kecil.
saya katakan secara jujur, kecil. Kalau saudara hanya mengharapkan ibadah saudara seminggu sekali di gereja, itu pun saudara mungkin mengikutinya sambil ngantuk-ngantuk. Sambil pikirannya ke sana ke sini, dan saudara mengharapkan imanmu bertumbuh. Saya mau katakan kecil kemungkinannya. Tetapi kalau saudara mau pondasi imanmu ini kuat, maka saudara harus dibangun setiap hari di rumah masing-masing. Ibadah saudara harus dibangun setiap hari di dalam keluarga kita masing-masing. Itu sebabnya setiap kepala keluarga, halo kepala keluarga, coba angkat tangan dulu. Setiap karena suami saya sudah tidak ada, maka saya juga angkat tangan. Karena saya kepala keluarga juga, ya. Tetapi yang masih ada suami, maka suamilah menjadi kepala keluarga. Halo para suami mana ya? Coba, ya betul, yang di atas cuma satu kebetulan, yang baru sudah menjadi suami. Ya, yang lain masih anak muda semua. Ya, calon suami-suami ya, yang di atas. Belum, oke. Tapi yang di bawah ini banyak. Coba sekali lagi yang suami-suami angkat tanganmu. Nah, saudara, katakan dulu sama dirimu. Aku bertanggung jawab atas pertumbuhan iman keluargaku. Nah, itu saudara. Ya, jadi bapak-bapak bertindak sebagai imam di dalam keluarga. Sebagai apa bapak-bapak? Imam. Apa tanggung jawabnya imam? Menginisiasi ibadah. Mengadakan ibadah. Menyelenggarakan ibadah di rumahmu. Sebab itu perlulah adakanlah mezbah keluarga. Sekarang kita sudah kasih fasilitasnya mudah. Kita sudah ada intim dengan Allah. Siapa yang suka ngikutin intim dengan Allah dari YouTube? Siapa? Wah, yang lain pada kemana? Halo? Jemaat Gading Serpong, halo? Udah pada tahu enggak bahwa GBI Gading Serpong memiliki saat teduh setiap hari yang bernama intim dengan Allah? Coba siapa yang tahu? Angkat tangannya. Siapa yang tahu? Wah, berarti banyak yang belum tahu. Makanya saudara subscribe. GBI Gading Serpong tuh subscribe. Terus saudara mesti masukkan loncengnya. Ting, klik. Supaya dikasih notifikasinya. Setiap jam 5 nanti dia keluar notifikasinya. Intim dengan Allah hari ini. Nah saudara, halo jemaat GBI Gading Serpong, ikutilah ini. Mau saudara ikuti pagi, siang, malam, terserah. Terserah. Jangan sampai orang lain lebih mengikuti. Sebab saya melihat yang mengikuti intim dengan Allah 100 orang lebih. Kalau saudara jarang ikut berarti orang lain yang ikut. Jemaat sendiri enggak makan. Sedih saya. Halo? Halo? Mulai sekarang berubah ya. Kita mau berkenan kepada Allah kan? Sebab itu cintai firman, ibadah. Iman kita tidak bertumbuh tanpa ibadah. Jadi saudara, bersepakatlah bersama keluarga. Kalau saudara punya anggota keluarga, kecuali saudara yang hanya tinggal sendiri, seperti Ibu Shirley sendiri. Jadi dia komitmen dengan diri sendiri. Tetapi yang punya keluarga, mari berkomitmen bersama. Kita mau jam berapa? Lalu kita ada pembacaan Alkitab dari buletin itu kan.
setiap hari. Setahun kita selesai satu Alkitab. Ikuti saudara, ikuti. Kalau saudara mau bertumbuh, saudara harus ikuti ini. Gereja sudah memberikan fasilitas. Tapi kalau saudara tidak menggunakannya, sayang sekali. Gereja sudah berusaha. Bagaimana saudara dimuridkan? Saudara tahu pemuridan itu ada berapa macam? Pemuridan yang pertama itu di gereja. Ibadah raya. Ini. Lalu yang kedua di kelas. Nanti kita bikin, makanya MSK, kelas-kelas MSK. Itu pemuridan. Nanti ada kelas LLJ untuk para pemimpin, para pelayan Tuhan, LLJ. Lalu ada juga di mana saudara? Di kelompok-kelompok kecil. Yaitu apa? Komsel-komsel. Sebab itu saya menghimbau semua ikut di dalam komsel. Sepakati mau jam berapa, no problem. Komsel itu keluarga. Jadi kita sepakati bersama mau jam berapa, nah enggak masalah. Yang penting saudara dimuridkan di dalam komsel. Lalu setelah itu di keluarga masing-masing. Ya, dengan saat teduh bersama. Ya, jadi ada sudah, fasilitasnya sudah ada. Saya bertanggung jawab untuk itu. Kalau saya tidak mengadakan, saudara boleh protes. Tetapi gereja sudah mengadakan fasilitasnya. Yang perlu adalah respons dari setiap kita. Ya, respons. Coba katakan dulu, respons. Ayo senggol dulu kiri kanan. Bilang, ayo berespons. Ya, kasih dulu respons yang baik. Kan gitu. Ya. Nah, jadi saya berharap Jemaat GB Gading Serpong berubah. Berubah, amin. Berubah, amin. Berubah, amin. Itulah permohonan saya. Oke? Jadi keluarga-keluarga bikin mezbah keluarga. Mau pagi, siang, sore, malam sesuaikan dengan waktu masing-masing. Tapi adakanlah. Adakanlah. Mulai kepala keluarga kasih tugas. Ibu-ibu mungkin istrinya yang mimpin pujian. Atau anaknya kalau sudah besar-besar, anak ayo mimpin pujian. Satu lagu penyembahan, ayo. Terus mungkin siapa yang berdoa, siapa yang baca Alkitab, siapa yang baca renungan atau kita renungan bisa dengar di intim dengan Allah. Ya. Lalu setelah itu kita doa syafaat, saling mendoakan. Itu kita bisa bagi tugas, ayo ya anak kita walaupun masih kecil, ayo Kefas sudah besar. Salah contohnya. Jen walaupun dia masih kecil udah pinter loh Jen udah bisa berdoa. Ya. Jen, kamu berdoa ya buat papa. Ya. Nanti papa berdoa buat mama berdoa buat Jen. Kan begitu ya, kita jadi bagi tugas nih. Makanya imam itu membagi tugas. Ya. Lalu setelah itu imam doakan semua masing-masing. Tumpangi tangan, doakan semua masing-masing keluarga. Oh saudara, kalau semua keluarga menjalankan ini, enggak ada keluarga yang cerai. Coba dulu katakan, enggak ada yang cerai. Karena semua itu manis jadi harmonis. Saudara, kalau kita berdoa bersama, wah kita mendapatkan kesatuan hati, saudara. Ketika kita berdoa bersama, pertama berkat yang kita peroleh adalah kita memiliki kesatuan hati, tetapi ada satu hal lain yang tidak bisa kita lihat, yaitu apa? Kita mendatangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang luar biasa. Itu yang membuat keluarga kita ini menjadi keluarga yang harmonis. Mungkin ada saja perbedaan pendapat, itu biasa. Tetapi perbedaan pendapat itu memperkaya kita. Sehingga kita lebih mengenal, lebih memahami, lebih bisa saling menerima. Bukan untuk perpecahan. Nah ini saudara. Nah saudara, di dalam lagu sekolah minggu aja ada lagunya itu saudara ya. When
Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Yes, yang di atas. Ya, when Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Nah, sekolah minggu aja udah tahu tuh saudara. Kalau ada Yesus di dalam keluarga, keluarga jadi bahagia. Sebab itu mari kita hadirkan Yesus di dalam keluarga kita. Fondasi iman adalah yang pertama. Kalau saudara mau keluargamu menjadi keluarga yang berkenan. Yang kedua saudara adalah apa itu? Nah, fondasi keteladanan. Kalau kita ngomong keteladanan di dalam keluarga adalah untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang tua. Yuk kita baca 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Ya, kita baca sama-sama 3 ayat ini. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saya hari ini nggak ngelihat Ibu Cingyok. Pak Tenglan ada? Hah? Oh, oke. Saya kehilangan dia. Oke, baik. Jadi di sini, kenapa saya jadi ingat Ibu Cingyok? Karena di sini sebut nenekmu. Dan salah satu nenek yang selalu menjaga cucunya adalah Ibu Cingyok. Sayang dia tidak hadir. Ya. Jadi di sini adalah contoh dari Timotius. Nah saudara, keluarga yang kokoh memikirkan pentingnya memberi teladan kepada generasi penerus. Keteladanan itu sangat penting saudara. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa menarik Timotius itu dia mendapatkan keteladanan iman dari siapa? Dari neneknya yang namanya Lois dan dari Eunike ibunya. Timotius bapaknya adalah orang Yunani. Kemungkinan juga anak Tuhan, tapi tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Yang jelas adalah yang mengajarkan, yang meneladankan iman kepada Timotius, firman Tuhan menyebut, Rasul Paulus menyebut 2 nama, yaitu Lois dan Eunike. Nenek dan ibunya yang adalah setia kepada Tuhan. Dan mereka inilah yang mengajarkan, memberikan keteladanan iman kepada Timotius yang masih kecil. Sehingga Timotius bertumbuh menjadi pribadi yang cinta Tuhan. Dan akhirnya ketika Rasul Paulus pergi ke kota Efesus, berjumpa dengan mereka, maka Paulus mengambil Timotius untuk menjadi mentor baginya. Timotius dimentor, dimuridkan oleh Rasul Paulus. Tetapi Paulus melihat bahwa di dalam diri Timotius yang masih muda ini ada iman yang bertumbuh dengan baik. Kerohanian Timotius itu luar biasa baik.
Dan Paulus memuridkan dia untuk menjadi pemimpin. Dan Timotius diberikan tanggung jawab untuk menggembalakan jemaat Tuhan di kota Efesus. Nah saudara, di sini kita lihat, kita dapat pahami di sini bahwa ternyata keteladanan itu bukan hanya untuk kaum pria. Bukan hanya kaum bapak-bapak saja yang bisa memberi keteladanan kepada anak-anak. Tetapi juga keteladanan itu tidak mempersoalkan gender. Mau laki-laki, mau perempuan, sama. Saudara bisa sebagai perempuan bisa memberikan keteladanan iman kepada anak-anakmu. Saya dari bapak saya mendapatkan satu kebiasaan yang suka memuji Tuhan. Itu saya dapatkan dari bapak saya. Papi saya itu suka menyanyi, saudara. Setiap pagi dia itu saat teduh. Meskipun dia waktu itu tidak bersama keluarga saat teduhnya. Dia saat teduh pribadi. Tiap pagi saya lihat. Dia itu selalu buka kidung jemaat. Dulu namanya di Petamburan kita punya satu buku kidung jemaat namanya Nafiri Kemenangan. Tiap hari dia selalu nyanyi dari buku itu dan baca Alkitab. Saudara perhatikan, bapak saya itu kalau baca Alkitab bersuara. Ya kalau baca Alkitab ini dia baca suaranya keluar. Saya mendengar. Saya dapat teladan iman memuji Tuhan dari papi saya. Jadi saya belajar nyanyi pun dari dia. Kami bersekeluarga itu belajar nyanyi dari papi. Karena papi saya itu antik sebetulnya. Papi saya itu selalu baca notnya. Jadi dia baca lagu, dia nyanyi lagu, kata-katanya dulu. Dia nyanyi misalnya, pengharapanku hanya Yesus saja. Dia nyanyi udah kata-katanya. Tapi setelah itu dia nyanyi notnya. Jadi kita belajar. Oh kalau mi itu begitu. Oh kalau do itu begitu. Oh tidak khusus ngajarin. Enggak. Tapi keteladanan. Karena mendengar, nih saya mendengar. Dan itu menjadi satu pembelajaran buat saya. Oleh sebab itu keluarga kami, keluarga Setiawan itu pada bisa baca not. Kita dari keluarga GBI dari sejak lahir. Tapi kita bisa baca not. Itu karena papi saya. Tapi kalau dari mami saya memberikan keteladanan apa? Berdoa. Mami saya suka berdoa. Setiap hari dia pasti punya jam doa. Di kamar dia berdoa. Berdoanya juga mami saya itu tidak dalam hati. Berdoanya juga diucapkan, keluar suaranya. Oleh sebab itu kami tahu dia berdoa. Dan itu menjadi teladan bagi kami. Jadi kalau mami saya dalam keadaan banyak masalah, itu doanya lebih sungguh-sungguh. Sampai berbahasa roh. Jadi disitulah saya berpikir, kadang-kadang orang perlu masalah. Halo. Masalah membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Masalah membuat kita itu lebih suka berdoa. Lebih sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jadi dari kedua orang tua saya mendapatkan keteladanan iman. Saya bertanya saudara-saudara, sebagai orang tua, sudahkah engkau memberi teladan iman buat anak-anakmu? Ini saya mau bilangin ya,
Orang tua kalau engkau ke gereja lalu engkau bilang anakmu masih tidur, kasihan, jangan dibangunin. Engkau bukan orang tua yang baik. Saya mau katakan, engkau bukan orang tua yang baik. Dengan memanjakan anakmu, tidak membangunkannya, tidak mendisiplinkannya, tidak mentertibkannya untuk beribadah kepada Tuhan, engkau sedang membangun dia menjadi manusia yang tidak cinta Tuhan. Sebab itu mari sebagai orang tua, kita sendiri memberi teladan kepada mereka. Dan kita juga membangkitkan minat mereka untuk ke gereja. Papi saya cukup keras dalam hal ini. Tapi cici saya yang pertama yang menjadi ibu gembala di GBI Perigi. Oh my God, saya kok bisa lupa namamu. Siapa? Fani suaminya, Hendra. Aduh, itu Hendra tahu. Cici saya ibu gembala di Perigi. Dia waktu kecil malas-malasan ke gereja. Papi saya keras. Tarik dia. Ditarik cici saya untuk ke gereja. Karena papi saya tidak mau cici saya binasa. Papi saya sayang kepada anak-anaknya. Karena enggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan kita. Orang tua kasihnya terbatas, tapi Tuhan kita cintanya tidak terbatas. Sebab itu mari sebagai orang tua di bawah tanggung jawab kita ini loh, anak-anak kita. Jangan biarkan mereka binasa, jangan biarkan. Kalau sudah besar, saudara susah untuk bengkokinnya. Saya ingat ilustrasinya Pak Saryaman. Ilustrasinya dia, saya tidak tahu yang cerita itu Pak Saryaman atau Pak Dongani yang cerita sama saya. Jadi waktu masih kecil Pak Saryaman disuruh sama neneknya, izinkan saya yang cerita ya, apakah versinya benar atau enggak. Nah, mungkin nanti bisa diluruh, tapi ini yang saya dengar. Neneknya, nenek betul katanya menyuruh ke hutan, ambil dahan, ranting pohon yang muda. Lalu dibawalah. Lalu neneknya bilang, coba bikin tongkat. Tekuk tongkat. Ikat. Bisa. Lalu selanjutnya kemudian hari disuruh lagi. Coba ke hutan. Ambil batang yang lebih tua. Dibawa. Tekuk. Agak susah. Ya, coba pelan-pelan tekuk. Lalu ketiga kalinya ambil lagi coba ke hutan, ambil batang yang tua. Sama perintahnya, sekarang tekuk. Enggak bisa, patah. Nah disitulah satu pelajaran yang diberikan. Kamu masih muda, sebab itu engkau dididik. Kalau sudah tua, sulit untuk mengubah. Anak kita masih kecil, dia masih dengar omongan kita. Kalau sudah gede kita omong, dia yang membantah saudara. Sulit, sebab itu mumpung masih kecil, mari kita bentuk mereka menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, suka beribadah. Kita harus memberikan keteladanan, ini fondasi keteladanan bagi anak-anak kita ya. Nah lalu saudara, di dalam Markus 15 ayat 21 itu tentang Simon Kirene, saya bacakan ini saudara. Di situ saya belum sempat tulis. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Cerita ini kita tahu di dalam kisah penyaliban Yesus. Ketika Yesus susah payah keletihan memikul salib, maka di situ ada seorang yang bernama Simon dari Kirene dipaksa.
Ayo kamu bantuin pikul salib Yesus. Nah saudara, Simon Kirene yang kelihatannya sepertinya terjebak di dalam situasi yang salah ketika peristiwa penyaliban Yesus, ternyata ini justru mendapatkan kesempatan dia berjumpa pribadi dengan Yesus. Karena pada akhirnya Simon Kirene itu menjadi orang percaya. Dan dia memiliki anak-anak dan istri yang terlibat dalam pelayanan di kota Roma. Sebab itu tadi dalam Markus dikatakan bahwa Simon orang Kirene ayah Alexander dan Rufus. Markus sampai begitu penting menuliskan nama anaknya. Alexander dan Rufus. Mengapa sebabnya saudara? Karena ketika Markus menulis kitab ini, maka Rufus dan Alexander sudah menjadi murid Kristus. Dia sudah dikenal oleh umat Tuhan. Sebab itu dikatakan ayah Alexander dan Rufus. Di dalam Roma 16 ayat 13 dikatakan salam kepada Rufus. Ini dari Paulus. Orang pilihan dalam Tuhan. Orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya. Yang bagiku, bagi Paulus adalah juga ibu. Jadi saudara, perbuatan kita itu menjadi teladan yang berbicara bagi anak-anak kita. Sebab itu mari kita sebagai orang tua, kita jadi teladan. Teladan yang benar, jangan teladan yang ngaco. Jangan teladan yang ugal-ugalan, yang tidak disiplin, ya, tapi jadi teladan yang benar. Simon Kirene dia mewariskan iman sebagai hal yang paling berharga kepada keluarganya. Sama seperti Lois dan Eunike yang memberikan teladan iman kepada Timotius. Yang terakhir saudara, yang terakhir adalah fondasi kasih dan pengampunan. Keluarga yang berkenan kepada Allah memiliki fondasi yang pertama apa? Iman. Fondasi yang kedua apa? Keteladanan. Fondasi yang ketiga kasih dan pengampunan. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Enggak cuma menutupi satu dosa, tapi banyak sekali dosa. Nah saudara, kasih harus menjadi fondasi utama dalam sebuah keluarga. Kasih agape akan memampukan setiap anggota keluarga untuk bisa menerima satu sama lain. Untuk bisa menerima bukan saja kelebihannya, tetapi juga kekurangan masing-masing. Sebab itu dalam keluarga perlu ada kasih Kristus, kasih agape. Itu sebabnya fondasi iman itu harus pertama. Sebab tanpa Kristus kita tidak bisa mengasihi orang tanpa syarat. Nah, pengampunan menjadi ciri dari keluarga Kristen. Mengapa perlu pengampunan, saudara? Mengapa kita perlu pengampunan? Karena kita semua tidak ada yang sempurna. Coba katakan dulu ke sebelahnya. Kamu enggak sempurna. Kamu enggak sempurna. Sekarang bilang lagi, saya juga tidak sempurna. Kita itu menikah sama orang yang gak sempurna loh saudara. Gak ada yang sempurna. Sebab itu kita perlu pengampunan. Orang yang gak sempurna pasti berbuat kesalahan. Orang yang gak sempurna pasti bisa berbuat yang tidak baik. Pasti bisa menyakiti, pasti bisa mengecewakan. Nah, tidak ada satupun dari anggota keluarga kita yang sempurna.
Itu alasan pertama mengapa kita harus mengampuni. Alasan kedua mengapa kita harus mengampuni. Karena jika kita tidak mengampuni, dosa kita pun tidak diampuni. Ini lebih serius. Siapa kita di hadapan Tuhan yang tidak berdosa? Semua kita berdosa. Gak bisa ditutupi dosa kita dengan perbuatan yang baik, gak bisa. Mau kita kasih pemberian seberapa banyak, tidak bisa menutupi dosa kita. Karena Tuhan kita tidak bisa disuap. Tuhan kita punya segalanya. Dia gak perlu uang suap saudara. Dia gak perlu. Jadi jika tidak mengampuni, maka dosa kita pun tidak diampuni. Kolose 3:13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Lalu dalam Matius 6:15 juga, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas ini saudara. Jadi mari saudara yang belum bisa mengampuni bertobat. Halo? Yang saat ini masih punya kepahitan dan engkau tidak bisa mengampuni. Ada yang bilang mau sampai tanah merah. Hatinya sampai di kuburan. Gua gak bisa ngampuni dia. Aduh rugi banget. Hidup ini indah. Mengapa harus dirusak dengan kepahitan? Kalau saudara Tuhan nyuruh ngampuni, itu gunanya buat kita. Bukan buat orang lain. Itu gunanya buat kita supaya apa? Supaya kita hidup dengan damai sejahtera. Kita bisa menikmati hidup ini. Kita bisa menikmati kasih Kristus. Wah itu saudara. Jadi Tuhan kasih resepnya supaya kita bisa hidup dengan tenang, tenteram, damai, sejahtera. Yaitu dengan apa? Mengampuni. Begitu kita bisa mengampuni, plong. Tahu saudara artinya plong? Plong, lega. Enggak ada beban lagi. Aduh, kalau beban tuh capek. Kasih akan menciptakan kerukunan dan kesatuan. Keluarga yang rukun akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada kerukunan dan kesatuan. Mazmur 133. Sungguh alangkah indahnya bila saudara duduk bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Mengampuni. Hidup rukun. Ya, hidup rukun. Siapa yang mau keluarganya berkenan kepada Tuhan? Yang pertama apa? Miliki fondasi iman. Yang kedua, berikan keteladanan buat anak-anakmu. Mulai dari engkau sendiri. Yang ketiga, mengampuni dan mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, Bersama keluargaku Yes. melayani Tuhan.
Saudara, saya rindu saudara yang suami istri berpegangan tangan. Engkau yang ada datang berdua dengan suami istri berpegangan tangan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini keluargaku. Aku mau keluargaku menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, aku mau membangun fondasi iman di dalam keluargaku. Tuhan, aku mau Tuhan memberikan keteladanan iman bagi anak-anakku. Dan Tuhan, aku mau di antara keluarga kami ada kasih dan pengampunan. Aku mengampuni istriku. Aku mengampuni suamiku. Aku mengampuni anak-anakku. Biarlah kasih Kristus yang melimpah, yang memenuhi keluarga kami. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anak doakan orang tuamu. Semua anak-anak saat ini yang ada, doakan orang tuamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Waratakaya ralabayas. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Kau melawat setiap keluarga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau memulihkan keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga yang retak. Keluarga-keluarga yang mengalami konflik di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Biar kasih Tuhan yang melingkupi seluruh keluarga kami. Semua anak-anak doakan orang tuamu. Orang tuamu yang belum kenal Tuhan, orang tuamu yang jauh dari Tuhan, Engkau doakan mereka. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberikan anugerah yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada siang hari ini. Biar mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, keluarga kami mau menerapkan perintah Tuhan dalam keluarga kami. Kami mau membentuk mezbah keluarga di dalam keluarga kami. Menghadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kami. Karena kami percaya ketika Yesus ada bersama keluarga kami, maka di situ damai Tuhan akan memerintah kami. Di situ kasih Tuhan akan memerintah kami. Di situ keadilan, kebenaran dari Tuhan yang akan memerintah kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Roh Kudus, Engkau menanamkannya. Menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus untuk maju ke muka. Dan kita mempersiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus ini. Tuhan Engkau berkati perjamuan kudus yang saat ini kami boleh nikmati. Tuhan biar Kau memberkati setiap roti dan anggur ini. Melaluinya kami boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau. Dengan tubuh dan darah-Mu. Dan juga persekutuan yang indah dengan sesama kami sebagai tubuh Kristus. Sebab itu Engkau memberkatinya. Kau berkati setiap pribadi kami yang menerimanya. Terpuji nama Tuhan. Di dalam Yesus, nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mau menerima perjamuan kudus ini. Silakan duduk. Haleluya.
salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Adakah saudara-saudara yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus tapi belum menerima roti dan anggur? Silakan angkat tangan. Kalau sudah semua, mari kita persiapkan roti di tangan kanan kita. Dan mari kita dengarkan firman yang saya akan bacakan. Dan kita akan serukan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang dipecahkan di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima dengan iman, dengan ucapan syukur. Haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan. Terima kasih Bapak. Sekarang mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah dikorbankan bagi kami. Untuk darah yang tercurah. Darah yang menebus kami. Oleh darah-Mu kami disucikan. Kami ditebus, kami dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Bagi-Mu anak domba yang sudah disembelih
pengakuan iman GBI yang akan dipandu oleh Bapak Antonius. Mungkin bisa ditayangkan. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama menyampaikan pengakuan iman GBI. 1, 2, 3. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kita, adalah anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Amin. Para kekasih Tuhan, Haleluya. mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Amin.